Baik adik-adik, untuk kesempatan kali ini kakak akan memberikan sebuah tutorial cara membuat diagram alur atau flowchart dengan menggunakan Microsoft Word ya. Kali ini kakak akan memberikan tutorial flowchart tentang program bilangan ganjil atau genap. Nah, sebelumnya adik-adik harus membuka aplikasi atau software Microsoft Word-nya dengan cara klik Start di sini, kemudian cari software Microsoft Word. Di sini kakak menggunakan Microsoft Word 2013 ya. Dan di sini adik-adik bisa klik 2 kali. Nah, sekarang kita tunggu. Nah, langsung saja adik-adik pilih yang ini, klik. Kemudian kita maximize atau perbesar. Baik, di sini kita akan membuat flowchart tentang program bilangan ganjil atau genap. Program bilangan ganjil atau genap ya. Dan kita dapat besarin. Oke, baik, langkah pertama yang adik-adik bisa lakukan untuk memulai dalam membuat sebuah flowchart program bilangan ganjil atau genap, adik-adik bisa ke menu Insert ya, klik di sini dan pilih Shapes dan cari flowchart. Dan adik-adik bisa menuju ke flowchart ini ya. Di sini terdapat berbagai macam simbol yang bisa kita pilih dalam membuat diagram alur atau flowchart. Dalam memulai sebuah program, sebelumnya adik-adik telah mempelajarinya di materi algoritma dan pemrograman, bahwa untuk memulai suatu program, yaitu adik-adik bisa menggunakan simbol yang ini ya. Simbol ini dinamai dengan terminal simbol. Kemudian adik-adik bisa tarik di sini. Nah, di sini kita telah membuat simbol untuk memulai sebuah program. Dan adik-adik bisa memasukkan teks di sini dengan cara klik kanan dan add text. Untuk memulai sebuah program, adik-adik bisa mencantumkan tulisan atau kata-kata start atau mulai. Di sini adik-adik bisa bebas memilih warna fontnya. Di sini kakak memilih warna hitam di sini ya, biar kelihatan jelas, dan jenis fontnya Times New Roman dan size fontnya 12. Dan di sini adik-adik bisa mengatur simbol, ukuran simbol sesuai dengan size dari fonts yang ini. Nah, di sini kita sudah membuat simbol untuk memulai sebuah program. Dalam membuat sebuah program bilangan ganjil ataupun genap, hal yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan input data. Input data ini menggunakan bilangan ataupun nilai. Simbol yang bisa digunakan untuk menginputkan data yaitu adik-adik bisa menggunakan simbol yang ini ya, yang kayak trapesium.
adik-adik bisa klik di sini, kemudian tarik di sini. Kemudian lepas. Nah, simbol kayak trapesium ini dinamakan dengan simbol input output. Kenapa simbol ini dinamakan dengan simbol input output? Karena simbol ini digunakan untuk menginputkan sebuah data atau memasukkan sebuah data. Data ini bisa berupa nilai ataupun yang lain. Dan simbol ini juga bisa untuk menampilkan sebuah data atau hasil. Makanya dia dinamakan dengan simbol input output ya. Nah, untuk menghubungkan antara satu simbol ke simbol yang lain, adik-adik bisa menggunakan garis line yang ini ya. Yang ini, klik di sini. Kemudian adik-adik tarik di sini. Tarik ke bawah. Dan di sini adik-adik bisa mengatur warna dari garis anak panah. Nah, di sini kakak menggunakan warna hitam ya. Di sini adik-adik bisa mengatur posisi dari anak panahnya. Oke. Garis koneksinya sudah kita buat, yaitu garis anak panah. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah kalimat di dalam simbol input output ini dengan cara hampir sama kayak yang tadi. Nah, di sini kita akan menginputkan sebuah bilangan atau nilai ya. Karena di sini kita akan mengecek apakah bilangan yang dimasukkan berupa bilangan genap atau bilangan ganjil. Maka di sini adik-adik bisa tulis bilangan atau masukkan. Di sini adik-adik bisa tulis input bilangan ya. Dan oke, sekarang saya mengatur kembali warnanya. Oke, di sini kita sudah membuat simbol dari input bilangan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah proses yang akan mengecek dia apakah dia bilangan genap atau bilangan ganjil. Untuk membuatkan sebuah proses dalam mengecek bilangan tersebut ganjil atau genap, adik-adik bisa menggunakan simbol yang persegi ya. Pilih yang persegi di sini, klik dan tarik di sini. Selanjutnya adik-adik bisa memasukkan kalimat di sini, yaitu hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Bilangan dengan 2. Dan kita pilih warnanya di sini. Di sini kita atur begini. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis koneksinya atau garis konektor, garis anak panahnya. Dan tarik di sini, tarik ke bawah. Nah,
di sini kita sudah membuat proses untuk menghitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Kenapa bilangan ini kita bagi dengan 2? Karena untuk mengecek apakah bilangan tersebut genap atau ganjil, yaitu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan cara membagikan dengan bilangan 2. Karena apabila suatu bilangan atau nilai dibagi dengan 2 yang sisa baginya berupa 0, maka bilangan yang diinputkan di sini merupakan bilangan genap. Dan sebaliknya, apabila sisa bagi antara bilangan yang diinputkan sebelumnya di sini dibagi dengan 2 dan memiliki sisa baginya berupa 1, maka bilangan yang di sini merupakan bilangan ganjil. Nah, selanjutnya kita akan mengecek sisa dari pembagian dengan 2 ya. Untuk mengecek sisa pembagian dengan 2, adik-adik bisa menggunakan simbol yang ini ya. Simbol ini dinamakan, kita klik dulu di sini, klik. Yang di sini kita hapus dulu. Nah, kita pilih simbol yang ini, klik dan tarik di bawahnya. Simbol ini dinamakan dengan simbol decision ya, atau simbol untuk mencari kondisi. Kemudian atur posisinya berada di bawah simbol proses. Dan selanjutnya, apakah bilangan yang dibagi dengan 2 ini bersisa 0 atau tidak? Maka adik-adik bisa di sini tulis atau ketik apakah sisa bagi sama dengan 0. Kemudian kita atur fontnya biar lebih jelas ya. Oke, kita tarik. Nah, di sini kita sudah mengatur simbol decision-nya, taruh tepat di bagian bawah. Dan selanjutnya kita buat garis penghubung atau anak panah. Tarik. Nah, kemudian kita atur warnanya di sini. Nah, di sini kita sudah membuat koneksi atau simbol untuk menentukan sebuah kondisi. Jadi simbol decision kayak gini itu berfungsi untuk menanyakan sebuah kondisi ya. Di dalam sini simbolnya mengatakan bahwa apakah sisa baginya sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan membuat kesimpulan jika sisa baginya sama dengan 0, maka hasilnya genap ya. Dan sebaliknya, jika sisa baginya bukan 0, maka hasilnya ganjil. Nah, untuk membuat hasil dari proses yang dilakukan di sini, kemudian dikondisikan di simbol di sini, maka adik-adik bisa menggunakan simbol input output untuk mengeluarkan hasil dari proses ini. Kita buat 2 di sini. Kita copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita buat di sini. Kita akan buat output genap, kemudian di sini output
ganjil ya. Nah, sekarang kita atur. Sekarang kita atur fontnya 12 dan warna hitam. Yang ini juga kita atur fontnya. Nah, di sini kita sudah membuat hasil output yang diproses di sini. Hasil output genap ini dijalankan apabila sisa baginya di sini berupa 0 ya. Dan kemudian yang di sini output ganjil dijalankan apabila sisa baginya di sini bukan 0. Kemudian kita buat garisnya. Sekali lagi kita atur warnanya di sini. Kemudian kita Ctrl D atau duplikat. Yang ini kita duplikat juga. Nah, di sini kita sudah membuat garis koneksinya. Dan untuk mengakhiri program ini, maka adik-adik bisa menggunakan simbol kayak yang di atas ini. Kita copy di sini atau duplikat, taruh tepat di bagian bawah sini. Kita duplikat. Nah, sekarang kita sudah membuat flowchart dari program bilangan ganjil atau genap. Nah, di sini adik-adik bisa melakukan analisis dari hasil pembuatan flowchart program bilangan ganjil atau genap. Nah, untuk menganalisis flowchart ini, maka adik-adik bisa dimulai dari awal, yaitu yang pertama kali kita lakukan di sini yaitu membuat sebuah simbol terminal ya. Di mana simbol terminal ini digunakan untuk memulai sebuah program dan mengakhiri sebuah program. Dan selanjutnya kita menuju ke simbol selanjutnya yaitu input bilangan. Di sini pada tahap di sini ya, kita disuruh untuk memasukkan bilangan untuk dicek apakah bilangan yang kita masukkan di sini berupa bilangan ganjil ataupun bilangan genap. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan di sini yaitu untuk melakukan perhitungan. Perhitungan ini dilakukan dengan cara membagikan dengan bilangan 2 ya. Setiap bilangan yang dimasukkan di sini, maka akan dilakukan proses di sini dengan cara membagikan dengan bilangan 2. Kemudian selanjutnya pada simbol decision di sini, yaitu untuk mengecek bilangan yang kita masukkan di sini. Apabila ketika proses perhitungan bilangan yang dibagi dengan 2 ini dan memiliki sisa baginya berupa 0, maka dia akan menampilkan bilangan genap atau menampilkan tulisan genap. Dan kemudian jika sisa bagi yang dibagi dengan 2 ini bernilai bukan 0, misalnya berupa 1, maka dipastikan bilangan yang diinputkan tadi merupakan bilangan ganjil. Nah, di sini kita akan membuat sebuah statement.
no fill, no outline. Di sini kita akan membuat kondisi ya. Nah, di sini kita sudah buat keterangannya. Keterangan yang di sini, jika hasil baginya berupa 0, maka dia akan memberikan kesimpulan bahwa bilangan yang dimasukkan di sini berupa bilangan genap. Dan selanjutnya, apabila sisa baginya di sini bukan bernilai 0, misalkan bernilai 1, maka dapat disimpulkan bilangan yang diinputkan di sini merupakan bilangan ganjil ya. Begitu logikanya. Nah, setelah proses yang di sini sudah kita lalui, maka di sini akan diakhiri dengan simbol terminal lagi, dan yang di sini kita ketik selesai ya. Selesai. Nah, mungkin adik-adik bisa mencobanya di rumah dalam membuat sebuah flowchart atau diagram alur program bilangan ganjil dan genap. Dan sambil adik-adik membuatnya di rumah menggunakan Microsoft Word, adik-adik coba melakukan analisis ya, analisis terkait beberapa tahapan dalam membuat flowchart ini. Misalkan simbol ini fungsinya apa, dan tahapan yang ini ataupun simbol ini maksudnya apa dia. Kemudian tahapan yang selanjutnya ini, simbol ini maksudnya apa dia. Adik-adik bisa melakukan analisis dan bisa membuatnya menggunakan dokumen dalam hasil analisisnya. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan membuat storyboard ya. Tunggu di video selanjutnya ya tentang pembuatan storyboard. Dan untuk pembuatan flowchart program bilangan ganjil ataupun genap cukup sekian. Semoga adik-adik bisa mengerti apa yang kakak sampaikan sekarang ya.